Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BGM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali coba menemani Anda lewat seri Senandung Nasib dan Berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu gelaran ke-10 tadi ya, 10 Desember 2022. Saya sudah ditemani Ustadz Susilo Tomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini pembahasannya masih kitab Nasoih Lipat, karena memang khusus Sabtu itu mengupas kitab Nasoih Lipat karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, makalah yang ke-24 dari bab yang ke-4 ya, atau bab Arba'in. Nah, ini lebih menitik beratkan kemana nih, Ustaz? Kepada At-Tahlilul Insani. At-Tahlilul Insani itu semacam kajian kemanusiaan lah, analisa. Jadi analisa. Jadi manusia itu perlu dianalisa. Bahwa manusia itu dibekali ini dan itulah oleh Allah, seperti itu. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan, ada akal dan pikiran, maka kita harus berdaya, ya. Dan sahabat BGM FM dimanapun Anda berada, kami juga mengundang partisipasi Anda seperti biasa di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172410800. Dan jika Anda bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui FB Bersatu Kita Maju, ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Jazallah Sayyidana Muhammad dan Anna Khairun Jazallah Sayyidana Muhammad dan Anna Mawa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashiruka biyahya musaddiqam bikalimatin minallah wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar radio yang sama-sama kita sayang ini, semoga kita semua dirahmati Allah, dan juga untuk semua kita agar ilmu kita muwasalah kepada muallif hadal kitab dan musyarrih hadal kitab, juga agar semua pendengar dan juga kami yang di studio mendapat keberkahan ilmu yang bermanfaat nantinya dari siaran yang rutin kita lakukan di setiap hari Sabtu sore dalam kajian syar'i insyaallah. Untuk itu kita akan bacakan Al-Fatihah satu ulang dalam rangka niatan itu tadi. Semoga kita semua diberkahi dengan berkah yang luar biasa dari Allah yang tanpa batas. Ala hadhihi niyah as-sholihah wali muallifi hadzal kitab la kulli niyatin sholihah ala manawi salihun sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendengar BKM, kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar yang dirahmati Allah. Al-Maqalah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, makalah yang ke-24 An Muhammad ibni Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jal. Dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah meridhoi keduanya, fi qaulillah, di sini ada berdasarkan pada qaulullah atau firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi makalah yang ke-24 ini khusus berkenaan atau mensyarah kenapa kok itu ada. Kalimat itu disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 39. Pendengar yang mungkin penasaran akan seperti apa sebenarnya syarah dari itu, monggo bisa diambil Al-Quran kemudian dibuka di surah Ali Imran ayat 39. Dan nanti khususnya kepada kalimat sayyidan wa hasuron, itu apa sebenarnya? Baik,
wa sayyidan wa hasuron ay layar gobu fin nisa dan lain sebagainya, wa nabiyyam minas solihin. Ada kalimat sayyidan, hasuron, wa nabiyan wa as-solihin. Lengkap ayatnya seperti ini. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Dan malaikat memanggil hu, ini dhamir. Dhamirnya kembali kepada siapa? Dhamirnya kembali kepada Zakaria. Siapa Zakaria, hai pendengar? Zakaria adalah bapaknya Yahya. Nanti yang diterangkan dalam kitab ini tentang sifat dari Yahya. Siapa? Sayyiduna Yahya, yaitu Yahya alaihi salam atau Nabi Yahya. Wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Saat itu Zakaria sedang sholat di mihrab. Mihrab itu apa, Mbak? Mimbar ya? Bukan, mihrab itu tempat khusus ya. dikhususkan dalam rumah. Boleh nggak zaman sekarang kita buat mihrab? Boleh. Biasanya kan ada ya. Kamar. Kamar yang bukan kamar kecil, tapi kamar yang khusus. berukuran kecil. Kenapa? Agar suasana ibadah itu lebih dekat. Kayak musola dalam rumah. Musola dalam rumah itu bisa disebut mihrab namanya. Ya walaupun memang ada sih pendapat-pendapat yang lain tentang rumah itu perlu dibuat ibadah, ruangan-ruangan kamar dibuat ibadah. Biar apa? Sambil meruqyah rumah. Ada, Mbak. Walaupun begitu boleh juga kita memang membuat mihrab atau musola kecil di dalam rumah. Kenapa? Karena suasananya akan berbeda. Dia lebih fokus dan haibah, bahasanya itu ruangan yang sempit itu akan melahirkan keseriusan dan kekhusyuan, kira-kira begitu. Mihrab. Saat itu Zakaria sedang beribadah dan di sini disebutkan yusolli. Jadi sholatnya seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas di sini sedang sholat dan dia sedang berada di mihrab rumahnya. Annallaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Dan malaikat tuh ngomong sama Zakaria, hai Zakaria, setelah dia panggil Zakaria, ini Allah nih kalau bahasa kita sedang beritahu si malaikat ini Allah nih sedang memberitahu kepada kamu kabar yang gembira. Tentang siapa? Tentang kamu bakal punya anak. Siapa namanya? Yahya. Yang Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang saat nanti dia dewasa, dia akan menjadi pembenar dari apa yang ada dalam kalimat-kalimat dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Artinya Yahya ini diangkat menjadi nabi. Nah ini. Lalu kemudian di akhir ayat itu disebutkan wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas solihin, yang dia akan menjadi sayyid. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, kita berhenti di dalam kalimat sayyid. Sayyid di sini adalah apa? Sayyid di sini adalah panutan. Sayyid di sini adalah pemimpin yang menjadi panutan. Memang kalimat sayyid ini bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan yang mulia, bisa diartikan panutan. Tetapi itu telah tergambar dari sebutan itu sendiri gitu loh. Artinya seorang pemimpin yang diangkat oleh Allah harus jadi panutan, harus juga terhormat sikapnya. Banyak di dunia ini diangkat pemimpin tapi enggak jadi panutan atau enggak patut diikuti. Banyak sekali, dan itu bukan kajian kita di sore ini. Yang jelas bahwa sayyidan ini kembali kepada Nabi Yahya. Wahasuron, hasuron itu adalah orang yang sanggup menahan diri dari hawa nafsu. Wa nabiyyam minas solihin, dan Yahya ini diangkat menjadi nabi dan dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, dalam kitab kita yaitu Nasaihul Ibad yang kita kaji setiap sore, di dalam makalah yang ke-24 ini akan menerangkan kenapa kok Yahya diangkat oleh Allah menjadi sayyidan, menjadi hasuron, menjadi nabiyan, dan menjadi solihin.
kenapa Yahya ini sampai disebut dan diabadikan di dalam Al-Quran, mempunyai sifat yang dahsyat, yang menjadi panutan, yang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang juga dia sebagai nabi, yang dia juga sebagai orang-orang bagian dari orang-orang yang soleh atau masuk golongan orang-orang yang soleh. Di sini dilanjutkan kemudian, wa huwa abdu ta'ala li'annahu alaihi wasallam kana ghaliban ala arba'ati asya. Kenapa kok kemudian Yahya ini disebut sebagai panutan? Karena dia itu mampu mengalahkan 4 perkara. Ingat bahwa memang kajian kita babur rubai, yaitu bab tentang 444. Dan di sini disebutkan bahwa Sayyiduna Yahya alaihissalam sampai dijadikan nabi, sampai diangkat menjadi manusia panutan umat ketika itu karena mampu mengalahkan 4 perkara. Yang pertama, alal hawa. Hasuron tadi di dalam Al-Quran itu adalah manusia yang mampu mengendalikan nafsu. Bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan. Karena nafsu itu ketika dihabisi juga nggak benar. Nanti kita jadi malaikat kan begitu. Sementara kita hadir dan ditakdirkan untuk hidup sebagai manusia di alam raya ini, di marca pada ini, bukan untuk menghabisi nafsu, tapi untuk mengendalikan. Bisakah kita mengendalikan keinginan-keinginan yang tanpa batas? Lalu kemudian ini akan berkaitan juga, hawa ini akan berkaitan dengan wa'ala iblis. Kenapa kok kemudian kalimatnya iblis? Karena memang iblis ini dari kalimat ablasa. Ablasa itu orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas ini sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka menturutkan hawa nafsunya. Menturutkan hawa, menuruti, merealisasikan kehendaknya yang tanpa batas. Manusia itu Masya Allah kehendaknya tanpa batas. Tanpa batas dalam artian kalau tidak dikendalikan. Orang itu mbak punya motor, pengen punya mobil. Itu keinginan saja yang tanpa batas. Artinya kalau tidak dikendalikan luar biasa. Sudah punya mobil tuh pengen punya sepur, pengen punya kapal terbang. Kalau bisa punya jet pribadi, kemana-mana dia akan pergi. Kalau bisa pulau dibeli, kalau bisa negara dibeli. Seperti itu manusia. Dan itu akan terkendali saat apa? Saat dia menjadi panutan. Makanya Yahya ini kenapa dijadikan panutan? Karena dia bisa mengendalikan itu. Kenapa Yahya diangkat menjadi nabi? Karena dia bisa mengendalikan itu. Iblis itu siapa sih? Iblis ini kalau di dalam Al-Quran disebutkan bersamaan dengan malaikat. Il malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan usjudu li adama. Hai malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lalu kemudian secara gradual kita bisa memaknainya bahwa seakan tidak bersalah dong iblis. Kenapa? Karena memang di dalam mukhotabnya itu nggak ada iblis tuh. Yang diperintahkan untuk sujud siapa mbak? Siapa? Malaikat kan. Tapi iblisnya kan nggak disebutkan. Lil malaikatis judu. Ingatlah saat Tuhanmu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Nggak disebutkan lil malaikat liwa iblis usjudu, enggak. Tetapi yang diperintahkan malaikat. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa Allah marah saat iblis nggak sujud? Padahal iblis nggak diperintahkan. Gimana mbak kira-kira menanggapi hal ini? Ini disebut dalam banyak ilmu Quran ini sebagai ayat mustabihat. Hati-hati menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini.
Hati-hati pendengar saat melihat ayat-ayat yang seperti ini, harus ada gurunya untuk menafsirkannya, menerjemahkannya. Kalau agar nggak salah tafsir. Iya, agar nggak salah tafsir. Kalau salah tafsir celaka, Mbak. Makanya di dalam Al-Quran itu nggak kemudian begitu jenengan baca terjemah langsung bisa kayak kiai, nggak bisa. Al-Quran itu unik. Contoh kecil ayat ini pendengar, kalau jenengan memaknainya secara pribadi, sesat jenengan. Oh iya ya, kan memang Allah nggak memerintahkan kepada iblis. Begitu iblis nggak sujud, ngapain? Kok Allah marah sampai kemudian mengeluarkan iblis dari surga? Padahal dulu iblis itu di surga loh, Mbak, bersama para malaikat loh, gitu loh. Azazil ya. Malaikat Azazil. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, di sini perlu, makanya ada sekarang ini gejolak kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang mana yang dia terjemahkan sendiri? Al-Quran yang mana yang dia tafsirkan sendiri? Al-Quran yang mana dia kembali? Perlu di situ itu kita mempelajari tafsir, dan di dalam tafsir, contoh saja tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Madrasi, itu disebutkan bahwa iblis itu jinsun minal malaikah. Makanya kemudian dia ini ikut juga diperintahkan di situ walaupun Allah tidak menyebutkannya. Di situ tidak disebutkan hai malaikat, hai iblis sujud kepada Adam, enggak. Tetapi begitu malaikat disuruh sujud, maka iblis pun harusnya sujud. Kenapa? Karena jinsun, jenis iblis ini dari malaikat. Dan kemudian dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa iblis ini bosnya malaikat. Itu loh. Pemimpinnya malaikat. Awalnya Masya Allah, ketundukan kepada Allah melebihi para malaikat. Iblis ini Masya Allah, dia mengepalai malaikat. Misal Allah menciptakan malaikat yang hanya sujud saja. Jadi gini Mbak, ada malaikat yang Allah ciptakan itu hanya sujud saja. Dari mulai diciptakan sampai nanti akhir hayatnya dan ketentuannya itu di tangan Allah, itu hanya sujud saja. Ada yang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan itu bukan 1000, bukan juta, tapi miliaran malaikat yang diciptakan untuk hanya sujud, untuk hanya ruku, untuk hanya bertasbih, dan lain sebagainya. Tugas-tugas itu diberikan kepada malaikat. Dan setiap grup itu dikepalai oleh satu iblis. Makanya saat kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, maka iblis pun ikut terperintahkan. Pendengar di PKM dimanapun Anda berada, karena cuaca yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan off dulu untuk beberapa saat. Jika memang memungkinkan akan kita lanjutkan. Dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKM